Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Saudara? Saya rasa belum terlambat saya untuk mengucapkan selamat Paskah. Ya, Happy Passover. Buat kita semua, minggu lalu kita baru merayakannya. Kalau kita pakai kalender Gregorian, kita udah terlebih dahulu. Tapi saudara-saudara kita, Kristen Timur, yang menggunakan kalender Julian itu baru saja merayakannya, ya. Dan itu tidak perlu dipersoalkan, itu adalah perhitungan kalender. Kalau kita bicara Paskah, ya, kalau kita bicara kebangkitan Kristus, seringkali kekristenan itu mendapatkan banyak tuduhan, saudara, ya. Banyak tuduhan, mulai dari katanya pengucapan Happy Easter itu nggak boleh katanya. Karena itu adopsi dari pagan. Itu penyembahan kepada Dewi Ishtar, katanya begitu. Kristen ini paling suka dituduh-tuduh loh. Natal dituduh, Easter dituduh. Saya mau katakan tidak. Kalau ada Dewi Ishtar dan Easter itu kemudian penamaannya mirip, itu namanya phonetic korespondensi, ya, kesamaan bunyi. Kalau langsung karena namanya mirip dituduh, itu pasti diambil dari Dewi Ishtar, ya. Itu sama aja saya bilang gini, Naruto itu bukan dari Jepang, itu dari Solo. Karena di Solo ada Naruto. Lah kan enggak bisa gitu, karena namanya mirip, ada phonetic korespondensi langsung. Kita bilang itu dari Solo, kan enggak. Nah, Easter sendiri itu kan sebenarnya baru digunakan dalam Alkitab itu sejak abad ke-16. Yang pertama kali menerjemahkan Passover dengan Easter itu adalah William Barclay. Kenapa? Nama Easter sendiri itu diambil dari bahasa Anglo-Saxon kuno. Ya, yang mirip dengan Jerman. Itu berasal dari Os dan Stehen. Os itu pertama, Stehen berdiri atau bangkit. Jadi Os dan Stehen itu adalah yang pertama bangkit. Nah, itu. Ya, makanya diinggriskan menjadi Easter. Jadi nggak ada hubungan dengan Easter. Belum lagi kekristenan itu mengalami banyak tuduhan-tuduhan. Tuduhan mana ada Yesus bangkit, nggak ada orang mati bangkit. Mana ada Yesus mati, Yesus diserupakan gitu katanya, ya. Tapi saya mau bilang gini, memang betul bahwa sumber tertua, catatan sejarah tertua yang menyatakan Yesus disalib dan bangkit, itu adalah Alkitab kita. Tapi masalahnya dituduh lagi, Alkitab kita sudah dipalsukan gitu katanya. Ya, kalau untuk Yesus mati dan bangkit, selalu saya sangat setuju bahwa sebenarnya sekalipun Alkitab adalah bukti tertua dan yang paling sahih, Rasul Paulus bilang 500 orang lebih. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Tapi kalau katakan kita dituduh itu udah diserupakan atau itu udah dipalsukan kitabnya kita. Saya cuma mau bilang begini, bahwa selain Alkitab, tetap Yesus itu pasti mati dan bangkit. Sebab itu fakta sejarah yang gak pernah bisa dilawan. Jadi ada penulis-penulis yang non-Kristen, misalnya Cornelius Tacitus, itu sejarawan Roma, tahun 90 Masehi, ada Lysianus dari Samosata, 170 Masehi, ada Flavius Josephus, ya, itu sejarawan Yahudi yang paling terkenal, yang paling besar, dalam bukunya Antiquities of Jews, itu menyatakan Yesus mati dan menampakkan diri kepada pengikutnya setelah 3 hari. Mereka menuliskan seperti itu. Jadi tanpa membuka Alkitab pun, Yesus itu pasti mati dan bangkit. Kebangkitan Yesus itu tidak bisa disangkal sejak pertama kali berita itu heboh. Bagaimana bisa disangkal? Kuburnya dijaga. Tetapi dilarang untuk diberitakan. Lalu dipaksa untuk bikin hoaks. Hoaxnya apa? Hoaxnya mayatnya dicuri. Nggak mungkin dicuri. Itu yang jaga bukan satpam komplek. Itu yang jaga pasukan khusus. Bukan satu orang. Jadi kebangkitan Kristus itu tidak dapat disangkal. Tapi dilarang untuk diberitakan.
Ya, nah, coba kita lihat dulu sekarang 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Kebangkitan Kristus itu bukan isapan jempol, saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus bilang gini, kalau kebangkitan Kristus itu tidak ada, kita orang paling malang. Tapi syukur kepada Tuhan, saya sudah katakan tadi, kebangkitan Kristus tidak dapat disangkal. Yesus pasti mati dan bangkit, itu adalah fakta sejarah. Tanpa membuka Alkitab pun, Yesus pasti mati dan bangkit. Tapi kalau kita mau tanya, kenapa, untuk apa Yesus mati dan bangkit? Maka kita harus menemukannya di dalam Alkitab. Sebab itu keyakinan iman. Paham ya? Jadi kalau cuma mati dan bangkit itu mah fakta sejarah. Tanpa membuka Alkitab pun kita bisa menemukan bukti-bukti bahwa pernah ada pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia mati di salib, dia dibangkitkan. Dia bangkit dari kematian. Tapi untuk apa dia mati dan bangkit? Tentu kita harus melihat kitab suci. Sebab ini masalah keyakinan iman. Nah sekarang saya mau cerita dulu sedikit tentang Paskah. Kita mengucapkan Happy Passover, selamat Paskah. Tahukah saudara Paskah ini berasal dari mana? Jangan-jangan kita nggak tahu loh. Yuk kita lihat ya sebentar. Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Saudara perlu tahu cerita ini. Ya, supaya pemahaman saudara lengkap. Orang Kristen itu perlu punya pengetahuan yang dalam supaya jangan minderan, gumunan ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Ini adalah tulah ke-10 ketika Tuhan mau membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan mengirimkan 10 tulah. Ini adalah tulah yang ke-10. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah lihat. Dan darah itu, jadi orang-orang Israel disuruh mengoleskan darah di ambang pintu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka apa? Aku akan lewat. Nah kata aku akan lewat ini dalam bahasa Ibraninya upesakti. Nah jadi pesah, dilewati. Nah di sini loh diambil jadi Paskah, Passover, dilewati. Nah perayaan Paskah ini itu dirayakan ya dengan makan bersama yang namanya Seder HaPesach. Ini perayaan yang terbesar untuk orang Yahudi, saudara. Seder HaPesach ini. Nah ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid perjamuan terakhir yang kita kenal dengan perjamuan kudus. Nah itu sebenarnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya Seder HaPesach. Ya, karena saat itu memang sudah menjelang Paskah sebab dirayakan selama 7 hari. Nah dalam perayaan Seder HaPesach ini saudara ya, ada beberapa makanan yang harus ada. Ada sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Melambangkan perbudakan di Mesir, kesulitan nenek moyang mereka. Lalu ada adonan saus-saus manis yang melambangkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun Tuhan tetap punya kebaikan dan Tuhan selalu memberikan pengharapan. Itu seperti itu. Lalu ada roti yang tidak beragi. Kenapa rotinya nggak dikasih ragi? Itu menandakan buru-buru bahwa Tuhan suruh mereka buru-buru. Nenek moyangnya bikin roti pun nggak bisa menaruhkan ragi. Makanya disuruh bikin roti tak beragi. Nah setelah bangsa Israel tercerai berai tahun 70 Masehi ketika bait Allah dihancurkan, dalam Seder HaPesach itu ditambahkan telur. Kenapa telur? Telur itu lambang kehidupan. Doa mereka supaya mereka jangan punah.
Dan mereka menambahkan dalam doa-doa mereka setelah mereka terpencar dari Yerusalem, mereka selalu menambahkan doa yang bunyinya gini, Lesana haba'ah Yerusalem. Artinya tahun ini kita ada di sini, tahun depan kita ada di Yerusalem. Itu jadi doa mereka ribuan tahun sampai sebelum bangsa Israel pulang kembali mulai dari 1947. Sampai akhirnya menyatakan diri sebagai bangsa di tahun 1948. Ya, saya nggak mau mengomentari perang Iran dan Israel di sini ya. Ini saya cerita sejarah. Apa yang saya katakan ini ya fakta sejarah saja gitu. Nah, jadi kalau ada tuduhan-tuduhan lagi, jangan kasih anak-anak kita menghias telur. Itu pagan. Kita itu dikit-dikit dituduh ini pagan, itu pagan, ini pagan, itu pagan. Enggak. Kenapa ada tradisi menghias telur? Nah, ini saudara juga harus tahu. Jadi kalau kita mainnya kurang jauh, nggak tahu cerita-cerita tradisi, kita gampang mudah. Oh pagan ya? Iya, kenapa ya Kristen suka tiru-tiru pagan? Padahal nggak ada hubungan sama pagan. Kalau tradisi menghias telur, itu diambil dari tradisi timur, gereja-gereja timur. Nah ini kalau saudara nggak percaya juga tetap masuk surga. Ya. Tapi saya mau cerita, nah jadi tradisi menghias telur itu bermula dari Maria Magdalena. Saudara tahu Maria Magdalena? Jangan bilang dia pelacur, awas saja. Saya suka dengar loh, ada orang bilang Maria Magdalena pelacur. Ih sembarangan. Kalau saudara ke Israel, saudara akan tahu kenapa dia disebut Maria Magdalena. Sebab dia dari kota Magdala. Kota Magdala itu kota elit pada zamannya. Lalu ada yang bilang lagi, iya mungkin dia ani-ani kelas atas. Ani-ani lagi, nggak ada ani-ani zaman dulu ya. Saya bingung kenapa orang saya ani-ani. Kasihan si Ani, salah terus dia. Dia nggak salah apa-apa Ani. Aduh, ya. Maria Magdalena itu pemain harpa, saudara. Pemain kinor. Kinor itu seperti harpa, ya. Kinor. Makanya Danau Galilea punya nama lain, Danau Tiberias punya nama lain, Danau Kineret. Kenapa Kineret? Karena mirip kinor bentuknya. Satu kali dia dipanggil oleh Kaisar Tiberius untuk memainkan kinor. Lalu dia bukannya langsung memainkan, dia bersaksi dulu, wahai raja, ada hidup seorang yang bernama Yesus, mati dan dibangkitkan, bla 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 bla. Lalu raja bilang, kamu disuruh main kino, kamu malah ngedongeng yang enggak, mana ada orang mati bangkit. Lalu dia bilang, wahai raja, dia ambil telur, lihatlah telur ini adalah lambang kehidupan. Sekalipun telur ini mati, tapi kalau Tuhan mau memberikan kehidupan, Tuhan bisa kasih kehidupan. Makanya raja jangan kaget kalau ada yang bisa bangkit dari kematian. Lalu dalam sekejap telur itu mengeluarkan warna-warna dari dalamnya. Nah sejak itu orang-orang ada yang merayakan dengan menghias telur. Itu cerita tradisinya. Sekali lagi kalau saudara nggak percaya tetap masuk surga. Ya kan saya cuma cerita tradisinya. Lalu dalam sedekah Pesah itu ada tulang domba, potongan daging anak domba dengan tulangnya yang utuh, yang gak boleh dipatahkan. Kalau saudara ingat peristiwa penyalipan, penjahat di samping Tuhan Yesus, dicekkan, udah mati belum? Ternyata belum, dipatahkan rusuknya, ya gak? Tapi waktu Yesus, dia gak dipatahkan rusuknya. Kenapa? Saudara bisa lihat paralelnya. Sebab memang daging tulang domba itu utuh. Itu lambang pembebasan kalau orang-orang Yahudi sedekah Pesah itu. Maka tulang Yesus pun tidak pernah dipatahkan. Karena dia sudah menyerahkan nyawanya dulu kepada Bapa. Tapi kalau saudara detail melihat perjamuan. Waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya makan Paskah. Tidak ada potongan daging anak domba di situ. Nggak ada kan? Kenapa? Sebab dialah anak domba itu sendiri. Lalu nanti anak yang paling muda sekitar usia 13-an yang baru selesai dari bar mitzvah dalam sedekah Pesah itu akan bertanya kepada pemimpin perjamuan. Kenapa kita merayakan perjamuan makan malam begini dengan istimewa? Apa bedanya malam ini dengan malam-malam yang lain? Nanti pemimpin perjamuan akan berkata, inilah malam di mana Tuhan dengan tangannya yang kuat menuntun nenek moyang kita, membebaskan nenek moyang kita keluar dari perbudakan Mesir. Sekalipun kita punya kekayaan, punya hikmat, punya kekuatan, tapi tidak ada kisah yang lebih hebat daripada kisah ini. Maksudnya kisah Paskah, kisah Tuhan menuntun nenek moyangnya. Jadi ini dikumandangkan terus menerus Bapak Ibu.
Orang Yahudi itu terbiasa menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Nah sekarang kita ini sebagai orang tua ya, kita tuh punya loh kewajiban untuk menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan diserahkan hanya kepada sekolah minggu. Bagaimana sekolah minggu yang 1,5 jam 2 jam untuk mengcover 168 jam yang lain? Itu tidak fair. Nanti kalau kita cerita sama anak-anak kita, yang kita cerita gimana hebatnya kita. Nggak ada itu Tuhannya. Tapi kalau orang Yahudi, dari anak-anak itu kecil, mereka selalu udah dikasih tahu. Tuhan yang membebaskan nenek moyang mereka. Sekalipun mereka saat itu kaya, hebat, kuat, nggak ada kisah yang lebih besar daripada itu. Nah itu menjadi satu hal yang luar biasa. Nah sekarang, jadi kalau sedekah Pesah orang Yahudi, mereka angkat roti. Inilah roti yang dimakan oleh nenek moyang kami, kira-kira gitu. Nah Yesus ganti kata-katanya kan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanya kalau saudara nonton film The Last Supper, itu ada adegan yang menurut saya detail, tapi yang bikin ini ngerti sejarah. Murid-muridnya mulai berbisik, guru kok mengganti kalimatnya sih? Ya memang diganti kalimatnya. Sebab Yesus itu memberikan pemaknaan yang baru. Itu sebabnya kalau saudara melihat dengan teliti dalam kitab Kisah Para Rasul, murid-murid selalu memecahkan roti setiap hari Minggu. Jadi kalau kita ibadah hari Minggu, itu jangan lagi minderan. Kan ada yang bilang, itu ikut-ikutan padan, itu pagan. Sunday, sun, matahari. Day, hari, itu hari dewa matahari. Orang Kristen adopsi lagi dari pagan. Kita itu dituduh terus, padahal nggak ada urusan. Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nggak ada urusan sama sondak, mondak, apa semua itu bahasa Belanda. Nggak ada urusan. Nggak ada Sunday dalam bahasa Yunani. Tapi Alkitab menuliskan misalnya dalam Kisah Rasul 20, nanti saudara baca sendiri. Pada hari pertama minggu itu. Nah ini kan ada saudara-saudara kita yang Advent tetap mau ibadah hari Sabtu. Karena dengan alasan mempertahankan Sabat. Ya nggak apa-apa kalau mau ibadah Sabtu. Tapi orang Kristen itu tetap beribadah juga hari Minggu. Jadi kalau gereja mula-mula, karena mereka semua Kristen Yahudi kan, mereka tidak pernah meninggalkan agama Yahudinya. Jadi mereka itu berkumpul, hari Sabtu kumpul, hari Minggu kumpul. Makanya pada hari pertama minggu itu, nah sekarang saya tanya, Sabat itu hari keberapa? Ketujuh. Itulah Jumat sore ke Sabtu sore. Hari pertama minggu itu kapan? Ya Sabtu sore ke Minggu sore. Nah itulah mereka memecah-mecahkan roti. Jadi kalau hari Sabat mereka tetap berkumpul di sinagog dan mereka tidak bisa memecah-mecahkan roti di sinagog. Wah kalau orang Kristen kan kalau di sinagog dia gabung sama orang-orang Yahudi. Lalu main pecah-pecahan roti, inilah tubuhku, bisa dilempari batu mereka. Karena dianggap penghujatan, maka mereka memecah-mecahkan roti di rumah-rumah. Maka ada arkeologi bahwa sinagog Kristen pertama itu adalah rumahnya Maria yang adalah ibu Markus, penulis Injil Markus. Itulah sinagog Kristen pertama di mana ditemukan kiblat mereka bukan lagi Bait Allah tapi Golgota. Nah, ini kan arkeologi sejarah semua. Maka kalau kita nggak tahu ini kadang-kadang kita jadi minderan, gumunan. Nah, kita harus paham. Apa yang saya katakan ini ya ini catatan sejarah semua. Tapi yang sangat berhubungan tentunya. Ya. Nah, sekarang saudara ya. Ibrani 6 ayat 19-20 dulu. Begini saudara, kenapa bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi sumber pengharapan kita. Ini sangat penting. Kebangkitan Kristus itu sumber pengharapan kita. Ini definisi Alkitab tentang pengharapan. Pengharapan itu adalah apa? Sauh. Tahu sauh? Dalam bahasa Yunaninya angkura. Itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris anchor. Anchor itu apa?
jangkar. Jangkar itu buat apa? Itu jadi waktu saya masih kecil dulu, kadang-kadang diajak papa saya mancing ke taman, ke Pantai Carita situ ya. Pantai Carita itu merak terus itu kan. Dekat Tanjung Lesung situ. Tapi kita di Pantai Carita. Saya ingat banget selalu kita ditemani oleh seorang nelayan tua. Namanya Pak Sadi. Beliau sangat experience. Jadi kita pakai perahunya Pak Sadi itu, kita berlayar, udah mulai keluar dari pantai sekitar jam 2 malam gitu ya. Kita masuk ke laut, udah sampai agak tengah, ini nelayan senior ini dia pegang air, dia bisa tahu air ini banyak ikan atau enggak. Nah saya juga nggak ngerti tuh teorinya gimana ya. Tapi ya dia pasti udah sangat berpengalaman, dari kecil hidupnya di laut. Jadi kadang-kadang dia celupkan tangannya, enggak ini ikannya sedikit, kita pindah lokasi. Nah sampai kalau dia udah celupkan tangan, dia bilang di sini banyak ikan. Oke, turunin jangkar. Kenapa diturunkan jangkar? Supaya perahu itu tetap di situ, karena kita mau mancing di situ. Supaya perahu itu tidak terbawa arus angin, jadi pindah tempat lagi. Maka diturunkan jangkar. Nah sekarang pengharapan adalah sauh anchor yang kuat. Kenapa? Pengharapan kita dalam Kristus itu yang membuat kita tidak terbawa dengan percintaan dunia, dengan kedagingan dan lain sebagainya. Godaan dunia itu banyak. Kalau kita tidak dilabuhkan ini dengan jangkar pengharapan ini, kita akan gampang terbawa dunia. Nah sekarang, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa itu bisa jadi jangkar yang kuat dan aman? Sebab telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir apa ini? Coba kita baca dulu terus ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah jadi dikatakan jangkar ini kuat karena dilabuhkannya sampai ke belakang tabir. Nah terus kok tiba-tiba ngomongin Yesus sebagai perintis menurut peraturan Melkisedek sebagai imam besar. Tabir apa ini? Nah kita buka sekarang Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Rupanya ketika Yesus mati di salib, di atas kayu salib, kitab suci berkata begini, dan lihatlah. Nah ini rupanya. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Jadi dalam bait Allah itu kan ada 3 posisi. Yang paling depan adalah halaman. 11 suku Israel hanya boleh sampai halaman. Kalau orang Goyim, orang non-Israel, sekalipun dia sudah diproselitkan itu dibaptis untuk menjadi agama Yahudi, tapi tetap mereka di halaman pun gak boleh, mereka harus di luar halaman. Lalu dari halaman maju sedikit, ada yang namanya ruang suci. Yang di ruang suci itu adalah tempatnya suku Lewi, para imam. Nah di antara suku Lewi dipilih 1 orang imam besar. Yang dimana hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha suci, itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Sebab di dalam ruang maha suci itu hanya terdapat tabut Allah. Ada mana, ya, diambil beberapa mana sebagai tanda Allah memelihara mereka di padang gurun, dan juga tongkat Harun yang berbunga. Hanya ada itu saja. Jadi di dalam situ ada semacam peti gitu, kotak yang diusung oleh para imam kalau mau bergerak. Dalam itu hanya ada 2 loh batu, tongkat Musa dan mana. Itu yang ditaruh di ruang maha suci. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah sekarang kata Alkitab, tabir yang dari atas sampai bawah itu yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci, itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Kenapa terbelahnya dari atas ke bawah? Simpel, karena Tuhan sendiri yang merobeknya.
Tuhan sendiri yang merobeknya. Ini satu privilege buat kita. Bahwa saudara bisa masuk ruang Maha Kudus. Makanya ada lagunya kan, ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan apa? Dengan darah anak domba. Itu bukan pakai uang kolektor saudara kalau mau masuk ruang Maha Kudus. Cuman bisa dengan darah anak domba. Itu privilege di mana di dalamnya ada kemuliaan Allah, Shekinah glory ada di situ. Kita punya hak masuk ke situ, tapi banyak orang Kristen nggak mau masuk ke situ. Dia lebih suka dikit-dikit, Pak Pendeta tolong doakan saya. Padahal dia udah bisa masuk sendiri. Bukannya salah ya minta didoakan. Tapi ada satu mindset yang saudara harus punya. Kalau saudara minta didoakan, itu dalam rangka saling mendoakan. Tapi jangan punya mindset, kalau Pak Pendeta yang doakan, lebih manjur, lebih tokcer. Sebab Tuhan lebih dengar. Nggak ada yang kayak begitu. Asli, itu pembodohan namanya. Itu pembodohan. Kenapa? Sebab setiap kita sekarang bisa masuk ruang Maha Kudus. Yesus yang masuk sebagai perintis. Bukan saya. Jadi rugi sekali kalau orang Kristen nggak mau masuk ruang Maha Kudus. Malah Pak Pendeta tolong ya, titip salam sama Yesus. Titip salam lagi. Anda sendiri bisa masuk sekarang ke ruang Maha Kudus Tuhan. Betapa privilege-nya, betapa istimewanya itu. Kalau itu nggak dimanfaatkan, aduh rugi besar, sayang banget. Itu hal yang sangat istimewa. Saudara bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, TP, tanpa perantara. Iya, tanpa perantara. Dan saudara bisa masuk dimanapun. Saudara nggak perlu tunggu ke Israel dulu. Puji Tuhan, saya ke Israel terakhir bulan September tahun lalu. Itu ke Israel terenak karena masih sepi. Orang masih takut, saya berangkat. Akhirnya di situs-situs yang biasanya antriannya panjang, ini nggak ada yang ngantri. Paling banyak cuman bis 3 rombongan. Tapi kalau sekarang ya saya juga nggak mau pergi. Saudara aja kalau saudara mau pergi ya. Kalau sekarang saya juga nggak mau. Tapi saat itu wah enak banget. Itu ke Israel terenak karena masih sepi. Nah tapi gini, kalau saudara ziarah ke Israel pun jangan punya pikiran, wah ini supaya diberkati Tuhan. Doanya lebih manjur. Nggak ada yang kayak begitu. Kalau kita ke Israel itu belajar, study tour. Saudara melihat Alkitab itu jadi hidup. Jangan punya motif-motif yang lain. Nah kita teruskan lagi pengharapan tadi. Jadi pengharapan kita itu kuat karena itu jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, sampai ke belakang tabir oleh Yesus. Nah sekarang dalam perjanjian lama, misalnya dalam Yeremia 29 ayat 11, coba kita buka, ini kan ayat yang sangat terkenal ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kata harapan di sini, atau di banyak kata pengharapan, dalam perjanjian lama itu digunakan kata tikvah. Tikvah. Nah tikvah itu juga berarti cord, tali penghubung, kabel, tikvah. Nah jadi pengharapan itu ya seperti tali penghubung yang menghubungkan saudara terus ke ruang Maha Suci. Itu tali penghubung yang menghubungkan saudara ke Shekinah Glory. Maka saudara harus berpegang pada pengharapan. Kalau saudara punya pengharapan kepada Tuhan, maka saudara hanya akan bersandar kepada Tuhan. Masalahnya banyak orang yang nggak tahu bedanya pagar atau batasan dengan sandaran. Saya beritahu, harta yang Tuhan titipkan kepadamu, kepandaian yang Tuhan titipkan kepadamu, popularitas yang Tuhan titipkan
kepadamu semua kelebihan yang Tuhan titipkan kepadamu. Itu pagar. Tahu pagar? Pagar itu batasan supaya saudara jangan jatuh. Pagar itu menolong saudara. Kalau saudara main ke kawasan wisata yang tebing-tebing, itu pasti ada pagar. Lalu ditulis di situ, jangan bersender di pagar. Sebab pagar itu bukan buat senderan, buat membatasi aja, menolong saudara. Bahaya kalau pagar jadi senderan, tapi banyak orang Kristen yang gak ngerti ini. Hartamu, kelebihanmu yang harusnya jadi pagar, supaya saudara jangan susah banget sampai mau murtad tinggalin Tuhan, kan gitu. Kita buat sandaran. Ini bahaya, jangan. Dengar baik ini, apapun yang kita jadikan sandaran dalam hidup kita, itu berhala dalam hidup kita. Itu kekafiran, itu pagan dalam hidup kita. Jadi pagan itu bukan menghias telur, kebaktian minggu, mengucapkan Easter. Kita suka dituduh yang gitu-gitu, dibilang pagan, enggak. Berhala itu justru, apapun yang kita buat sandaran selain Tuhan, itu berhala dalam hidup kita. Sandaran kita harusnya Tuhan saja. Itulah pengharapan orang percaya. Kenapa kita berharap? Kenapa sampai Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan, kita orang paling malang. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia kepercayaan kita. Saya akhiri dengan ini, sebab hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Kematian itu hal yang paling ditakuti. Ada banyak orang yang punya banyak uang, dia berani bayar berapapun untuk menunda kematiannya. Ya. Bahkan kalau dia bisa beli obat yang bisa bikin dia immortal atau tidak bisa mati, dia akan beli itu. Sebab apa? Manusia itu paling takut dengan kematian. Saya berpergian dengan pesawat cukup banyak. Beberapa kali kalau turbulence hebat itu, wah itu orang jadi rohani semua. Ya. Dari semua agama memanjatkan doanya. Orang Kristen langsung kelihatan tuh, mana yang dari Pentakosta, kan bahasa rohnya langsung keluar. Iya, langsung keluar semua. Kenapa gitu? Orang takut dengan kematian. Tapi kebangkitan Kristus itu jadi pengharapan yang pasti. Sebab hal yang paling ditakuti saja sudah dikalahkan. Apalagi yang mau ditakutin. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala kita. Biar firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi kita semua. Biar Tuhan yang menjadi bagian kita, Tuhan tempat kita bersandar, bukan hal yang lain, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah. Sekali lagi katakan haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
haleluya buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah ditaburkan pada sore hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah. Kami memiliki pengharapan satu-satunya hanya kepadamu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu. Dan kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah menjadikan saluran berkat. Membawa setiap berita kebenaran pada sore hari ini. Diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersuka cita. Ini setiap kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.